Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika bersama Pak Nusam. Kali ini berkaitan dengan persiapan ujian di rumah, tapi menggunakan praktikum virtual. Salah satu di antaranya adalah ya. Hari ini Bapak ingin tunjukkan yang berkaitan dengan gerak parabola gunakan PET simulation ini di project motion ya, projectile motion. Nanti akan muncul khusus untuk simulasi gerak parabola. Praktikum virtual ini tetap menunjukkan kemampuan kalian dalam melaksanakan eksperimen sesuai dengan instruksi dan pengetahuan prosedural dalam praktek, kemudian mengukur, menyaji data, mengolah data, kemudian kesimpulan. Ya. Jadi kemudian penggunaan dalam menjanji data, kemudian menuliskan hasil harus menggunakan prinsip-prinsip secara keseluruhan seperti angka penting, ketelitian, dan metodologi dalam pengambilan keputusannya. Oke, baik anak-anak, pilih salah satu di antara ini yang bisa menunjukkan untuk praktikumnya. Jadi ada beberapa fitur, tapi dalam praktikum virtual ini yang sederhana saja ya. Praktikum ini salah satunya adalah untuk menunjukkan bagaimana gerak parabola sebagai sebuah gerak perpaduan antara gerak lurus pada sumbu X dan gerak lurus pada sumbu Y, dan keduanya saling mempengaruhi ya. Untuk praktikum kali ini cukup menggunakan sudut 0 derajat ya, ini diarahkan ke sudut 0 derajat, kemudian ada support untuk mengukur jarak, ini tempatkan di sini jaraknya. Jadi ini jarak orang ini kira-kira bisa dinyatakan sebagai 6,28 meter. Kemudian dalam praktikum ini variabel bebasnya adalah ketinggian ini. Variabel bebasnya ketinggian dan variabel terikatnya adalah jarak. Jadi kalau kita ubah-ubah ketinggian itu akan mempengaruhi jarak. Kemudian variabel terkontrolnya adalah kecepatan. Untuk itu kalian harus menetapkan kecepatan berapa yang diinginkan. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang terbesar 30. Jadi kalian boleh pilih di mana saja kalian memilihnya. Misalnya kalau kecepatannya 10 ya. Jadi ini sederhana. Tentukan ini, catat data awal, data awalnya bahwa kecepatan awalnya tetap 10 meter per detik. Kemudian ini tinggi awalnya H1 ya. H1 nanti X1-nya berapa? Ini H, kemudian ini S-nya ya, S-nya berapa. Jadi variabel bebasnya H, variabel terikatnya adalah S. Kita tembakkan. Nah, di tempat jatuh meterannya dipindahkan. Jadi ketika H1 4, X1-nya 8,22. Nah, ini kalian harus menunjukkan ketepatan dalam mengukur ya. Nah, begitu dan seterusnya. Kemudian ubah ketinggiannya. Ketinggiannya diubah. Misalnya 5, bisa 6 dan seterusnya. Yang penting kalian lakukan. Tembakan lagi. Ya, maka pindahkan meteran tempat jatuh. Tadi 8,32, sekarang X2-nya 9,34. Jadi harus betul-betul teliti ini, jangan lebih, ya kan? Jangan kurang, pas di tempat yang jatuh. Demikian seterusnya. Lalu lakukan instruksi bagaimana mengolah data hubungan antara S jarak mendatar dengan tingginya ya. H-nya sebagai sumbu X dan S-nya sebagai sumbu Y. Kemudian setelah itu kalian olah data menggunakan aplikasi apapun, yang penting data itu disusun tabel, kemudian dibuat grafik, dicari persamaan regresi. Nah, salah satu
contohnya adalah seperti ini. Misalnya kalau sudah ada data demikian, ya, maka kalian tidak sulit untuk membuat grafiknya. Jadi misalnya data, caranya di blok seperti biasa, kemudian insert, ya, kemudian scatter, pilih yang titik-titik ini, blok scatter, ya. Kemudian akan muncul data sebaran titik-titik tadi, kemudian klik kanan untuk mendapatkan regresi dan persamaan regresi, gradien dan sebagainya. Munculkan display equation dalam chart. Jadi ini, ya. Jika ingin lebih besar hurufnya, silakan diganti. Kemudian dapatlah ini. Nah, untuk selanjutnya, kalau tadi ini selalu kalian edit. Kalau tadi variabel bebasnya adalah ketinggian, maka kita ketulis H, dan jaraknya kita variabel bebasnya adalah H yang ini, dan tinggian variabel terikatnya adalah S jaraknya. Sehingga rumusan itu menjadi demikian. Berapa gradiennya? Ini 1,252 dan ini adalah Y0-nya, ya, Y0-nya ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kalian bisa melaksanakan. Jadi nanti kalau diminta untuk virtual menggunakan pad dan diminta untuk yang mana yang dilakukan, silakan dilakukan saja. Penting instruksi dan prosedural daripada ujian praktek itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, lakukan dengan teliti, kemudian jawab pertanyaan, kalian akan bisa melampaui ujian praktikum kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.